Assalamualaikum, sahabat jiwa yang sedang mendengarkan ini. Malam ini, aku ingin berbicara bukan pada telingamu, tapi pada jiwamu yang mungkin sedang lelah. Pernahkah kamu merasa hidupmu terasa berat? Bukan karena beban fisik, bukan pula karena masalah besar, tapi karena sesuatu yang tak terlihat seolah menahan langkahmu. Kamu bangun pagi, tapi tubuhmu tak punya semangat. Kamu mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa kosong. Dan entah kenapa, setiap hal kecil pun terasa lebih sulit dari biasanya. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda aku sedang sial? Apakah Tuhan sedang menjauh dariku? Namun sebenarnya, bukan hidupmu yang berhenti, melainkan energi dalam dirimu yang mulai macet. Energi yang seharusnya mengalir bebas di antara pikiran, hati, dan tubuhmu, kini terjebak, tersumbat oleh beban-beban yang kamu pikul terlalu lama. Dan malam ini, kita akan berjalan perlahan bersama, menyelami penyebab mengapa energi itu bisa berhenti mengalir, dan bagaimana cara membukanya kembali, agar hidupmu terasa ringan, jiwamu kembali bernapas, dan hatimu bisa menemukan damai yang sempat hilang. Sahabat jiwa, setiap manusia membawa energi, bukan sekadar napas, bukan sekadar gerak tubuh, tapi getaran halus yang lahir dari pikiran, perasaan, dan niat. Energi ini mengalir di dalam dirimu, seperti sungai yang membawa kehidupan. Ketika pikiranmu jernih, hatimu tenang, dan jiwamu ikhlas, energi itu mengalir lancar, membawa keberuntungan, kedamaian, dan kejelasan arah. Tapi ketika pikiranmu penuh beban, ketika hatimu dipenuhi amarah, kecewa, atau rasa takut yang lama tak kamu hadapi, aliran itu mulai tersumbat. Perlahan, kamu merasa hidupmu tak bergerak. Apapun yang kamu lakukan, seolah tidak menghasilkan apa-apa. Padahal, Tuhan sudah menyiapkan jalanmu. Hanya saja, jalan itu tertutup oleh batu-batu kecil, prasangka, luka batin, ambisi yang tak terkendali, dan kelelahan spiritual yang kamu abaikan. Energi bukan sesuatu yang harus kamu cari keluar. Ia bukan berasal dari dunia, dari harta, atau dari manusia lain. Energi itu selalu ada, mengalir dari sumber tertingginya, Tuhan yang bersemayam di dalam dirimu sendiri. Tapi ketika kamu jauh dari hatimu, kamu pun jauh dari sumber itu. Dan disitulah semuanya mulai terasa berat. Karena kamu berjuang sendirian, dengan baterai jiwa yang hampir habis, tanpa pernah diisi kembali oleh cahayanya. Berikut adalah beberapa hal yang membuat energimu macet. Pertama, menumpuk emosi tanpa pernah dilepaskan. Sahabat jiwa, ada luka yang tak berdarah, ada air mata yang tak pernah jatuh, namun keduanya tinggal di tubuhmu, menjadi beban yang tak terlihat. Setiap kali kamu menahan amarah, menutup kecewa, menelan sakit tanpa keikhlasan, energi di dalam dirimu berhenti mengalir. Ia membeku di dada, di kepala, di perut, dan perlahan menjelma menjadi lelah tanpa sebab. Lalu kamu bertanya, kenapa aku selalu merasa kosong? Padahal jawabannya sederhana, karena kamu tidak pernah membiarkan dirimu menangis dengan jujur. Para sufi berkata, air mata yang jatuh karena kesadaran adalah air yang membersihkan jalan menuju Tuhan. Maka jangan takut untuk melepaskan. Menangis bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwa mulai membersihkan diri dari racun lama yang membatu. Kedua, terlalu banyak mengikuti keinginan dunia. Kadang kamu merasa berjalan cepat, tapi tak sampai kemanapun. Kamu bekerja keras, berjuang, berlari, namun jiwamu justru semakin jauh tertinggal. Itulah tanda bahwa kamu terlalu mengikuti arus keinginan dunia. Kamu mengejar pengakuan, perhatian, dan pujian. Tanpa sadar, setiap keinginan itu menyedot energimu sedikit demi sedikit. Imam Al-Ghazali pernah berkata, dunia itu seperti bayangan. Semakin kau kejar, semakin ia menjauh. Tapi jika kau berpaling, ia akan mengikuti. Ketika hatimu penuh keinginan, energi spiritualmu akan macet. Karena energi hanya mengalir di jalan keikhlasan, bukan di jalan ambisi. Semakin keras kamu menggenggam dunia, semakin dalam kamu kehilangan jiwamu sendiri. Ketiga, tidak hidup dalam keikhlasan. Sumber terbesar dari aliran energi adalah ridha. Tapi banyak di antara kita yang hidup menolak takdir dengan halus, dengan keluhan kecil, dengan rasa iri, dengan pertanyaan, kenapa bukan aku?
Ketika kamu menolak apa yang sedang terjadi, kamu sebenarnya sedang menutup pintu tempat energi Tuhan mengalir. Kehidupan tidak akan pernah menjadi ringan jika kamu masih berperang melawan arah sungai yang Tuhan buatkan. Jalaluddin Rumi pernah berbisik dalam syairnya, "Jangan berlari dari penderitaanmu, karena di sanalah cahaya akan masuk." Ikhlas bukan menyerah, tapi membuka diri agar energi dari langit bisa mengalir kembali ke bumi hatimu. Saat kamu berhenti menolak, kamu akan merasa ada sesuatu yang hangat mulai bergerak di dalam dada. Itulah aliran energi yang kembali pulang. 4. Terlalu banyak menyerap energi orang lain. Ada orang yang memiliki hati terlalu lembut, ia mudah ikut bersedih, mudah ikut memikul beban orang lain. Ia menampung cerita, rasa sakit, dan keluh kesah dari semua yang datang. Tanpa menyadari, wadah jiwanya perlahan menjadi penuh. Jika kamu sering merasa lelah tanpa alasan, mungkin itu karena kamu membawa terlalu banyak kesedihan yang bukan milikmu. Cintailah orang lain dengan doa, bukan dengan menyerap luka mereka. Bantulah, tapi jangan larut, karena seorang penyembuh pun harus tetap menjaga cahaya dalam dirinya, agar bisa terus menyalakan lilin bagi yang lain. Seorang arif pernah berkata, "Air yang kotor tak bisa membersihkan siapapun. Bersihkan dirimu dulu, baru engkau bisa membersihkan dunia." 5. Terputus dari sumber energi utama, Tuhan. Dan inilah penyebab paling dalam dari semua kelelahan batin. Kamu merasa kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan semangat, karena kamu terlalu lama menjauh dari sang sumber. Kamu masih beribadah, mungkin, tapi hatimu tak lagi hadir. Kamu berdoa dengan kata, tapi bukan dengan rasa. Kamu berjalan di dunia, tapi tanpa cahaya. Padahal, sumber energi sejati hanyalah satu, Tuhan. Ia adalah daya hidup yang mengalir di setiap hembusan napas. Tapi manusia sering menutup jalan itu dengan kesibukan duniawi. Rumi berkata, "Kita bukanlah setetes air di dalam lautan, tapi lautan yang bersembunyi dalam setetes air." Ketika kamu mulai diam, ketika kamu mulai mendengar kembali bisikan jiwamu, maka kamu akan menemukan bahwa Tuhan tak pernah pergi. Kamulah yang terlalu sibuk untuk menyadari kehadirannya. Dan apabila kamu telah mengalami kelima hal itu atau salah satunya, kamu tidak perlu panik. Kita akan carikan solusi terbaik. Sebelum kita masuk pada bab cara mengatasi energi macet, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu tanda-tanda energimu yang sudah macet. Sahabat jiwa, terkadang tubuhmu sudah lama memberi tanda, tapi kamu terlalu sibuk untuk mendengarnya. Energi yang macet tidak datang tiba-tiba. Ia memberi isyarat lembut melalui kelelahan yang tak bisa dijelaskan, melalui hati yang terasa berat, melalui hari-hari yang kehilangan warna. Mungkin kamu pernah merasakannya. Bangun tidur, tapi tubuhmu terasa lebih lelah dari sebelum tidur. Kamu mencoba tersenyum pada dunia, tapi jauh di dalam dada ada ruang yang terasa kosong, seperti sesuatu yang hilang, tapi kamu tak tahu apa itu. Kamu berjalan di antara orang-orang, tapi merasa sendirian. Kamu berusaha kuat, tapi setiap langkah terasa berat, seolah ada tali tak terlihat yang menahanmu dari belakang. Dan yang paling halus, kamu mulai kehilangan rasa syukur. Hal-hal kecil yang dulu membuatmu tersenyum, kini terasa hambar. Kamu tak lagi bisa menikmati angin pagi, tak lagi terharu oleh kebaikan kecil, karena hatimu tertutup oleh debu kelelahan batin. Energi yang macet juga membuatmu mudah marah, mudah tersinggung, karena hatimu tak punya ruang kosong untuk menerima lagi. Kamu terus menumpuk rasa, tapi tidak pernah melepaskannya. Jika kamu merasa hidupmu gelap, padahal lampunya masih menyala, itulah tanda bahwa cahaya dari dalam dirimu mulai meredup. Dan saat itu terjadi, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Dunia tidak berubah, hanya aliran energimu yang terhambat. Mungkin Tuhan sedang memanggilmu, bukan untuk berhenti, tapi untuk diam sejenak. Karena seringkali, kelelahan bukan tanda kamu kalah, tapi tanda bahwa jiwamu sedang rindu untuk pulang. Sahabat jiwa, setelah kita mengetahui penyebab dan tanda-tanda energi yang sedang macet, sekarang, bagaimana cara mengatasi energi yang macet itu? Tarik nafas perlahan, tahan, lalu hembuskan perlahan, sambil kamu bayangkan semua kesulitan dan keluh kesahmu keluar bersama tiupan nafas itu. Berikut adalah cara membuka kembali aliran energimu yang macet. Sahabat jiwa,
Tidak ada energi yang benar-benar hilang. Ia hanya tersumbat, tertutup oleh lapisan-lapisan rasa yang kamu simpan terlalu lama. Dan kabar baiknya, aliran itu bisa kembali terbuka ketika kamu mulai menenangkan dirimu, bukan dengan logika, tapi dengan kesadaran. Berhentilah sejenak dari semua hiruk-pikuk dunia. Dunia akan tetap berputar tanpa kamu, tapi jiwamu hanya akan sembuh ketika kamu memilih untuk berhenti berlari. Pertama, diamlah setiap hari, walau hanya 10 menit. Tidak ada pembersihan batin yang lebih kuat daripada diam. Bukan diam karena putus asa, tapi diam karena kamu ingin mendengar kembali bisikan Tuhan yang lama tenggelam oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Coba duduk, tutup matamu, tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut, dan biarkan tubuhmu berbicara tanpa kata. Di antara dua tarikan napas itu, di sanalah Tuhan sering berbisik, lembut tapi jelas bagi hati yang mau mendengar. Kedua, maafkan, bahkan tanpa alasan. Energi tidak akan pernah mengalir di hati yang masih menyimpan dendam, kemarahan, kebencian, rasa sakit. Semuanya adalah simpul energi yang membelenggu kebebasan jiwamu. Maafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk merdeka. Setiap kali kamu memaafkan, kamu sebenarnya sedang membuka satu pintu energi yang dulu tertutup oleh luka. Rumi pernah berkata, jangan biarkan hatimu menjadi kuburan bagi rasa sakit, karena setiap luka yang tidak dilepaskan akan tumbuh menjadi bayangan yang menutupi cahaya Tuhan dalam dirimu. Ketiga, kurangi kata, perbanyak rasa. Ada masa di mana kamu tak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Cukup rasakan dan biarkan Tuhan yang memahami. Semakin kamu sibuk menjelaskan dirimu, semakin kamu menjauh dari keheningan yang menyembuhkan. Energi tidak bergerak melalui kata-kata, tapi melalui kesadaran di antara kata-kata itu. Ketika kamu berhenti berbicara, kamu memberi ruang bagi cahaya untuk berbicara di dalam dirimu. Keempat, syukuri hal-hal kecil. Energi syukur adalah kunci pembuka segala aliran. Bukan syukur karena segalanya baik, tapi karena kamu mulai melihat kebaikan di dalam segala hal. Bersyukurlah, bahkan untuk rasa sakit, karena di sanalah hatimu belajar tentang sabar. Bersyukurlah untuk kehilangan, karena di sanalah jiwamu diajarkan untuk tidak menggenggam terlalu erat. Ketika kamu mulai bersyukur untuk hal-hal kecil, energi besar akan datang tanpa kamu minta, karena Tuhan selalu menambah pada hati yang tidak mengeluh. Kelima, hubungkan kembali dirimu dengan sumber energi utama, Tuhan. Kamu tidak pernah kekurangan energi, kamu hanya lupa dari mana sumbernya. Kembalilah kepadanya, bukan hanya dalam doa yang tergesa, tapi dalam kehadiran yang penuh. Dalam setiap napas, dalam setiap langkah, ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendiri. Disikir bukan hanya tentang bibir yang bergerak, tapi tentang hati yang sadar bahwa setiap detik adalah perjumpaan dengannya. Ketika kamu kembali terhubung, kamu akan merasakan sesuatu yang halus di dada, hangat, ringan, menenangkan. Itulah tanda bahwa energi Tuhan mulai mengalir lagi melalui dirimu. Dan dari situlah, hidupmu perlahan akan menjadi lebih mudah. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi melawannya, kamu mengalir bersamanya, seperti sungai yang akhirnya menemukan lautnya. Sahabat jiwa, malam ini, jika hatimu masih terasa berat, jika matamu lelah menatap hidup yang tak kunjung berubah, maka izinkan aku berbisik. Mungkin bukan dunia yang menentangmu, mungkin hanya energimu yang sedang memanggilmu untuk pulang. Hidup ini bukan tentang berlari paling cepat, bukan tentang siapa yang paling kuat menahan, tapi tentang siapa yang berani berhenti dan mendengarkan kembali detak jiwanya sendiri. Kamu tidak perlu mencari Tuhan terlalu jauh. Dia tidak bersembunyi di langit, tidak pula di tempat suci yang jauh dari jangkauanmu. Ia selalu ada di dalammu, di antara napas yang keluar masuk dengan setia, di antara kesedihan yang kamu tahan, di antara tanya yang belum sempat kamu ucapkan. Aku lebih dekat dari urat lehermu, begitu firman-Nya. Maka jika malam ini kamu merasa kosong, itu bukan kehampaan. Itu adalah ruang yang Tuhan siapkan agar sesuatu yang baru bisa tumbuh di dalam dirimu. Jangan lawan rasa sepi itu. Peluklah Ia, karena di dalam sepi itulah aliran energi mulai membersihkan diri. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi sebenarnya
Kamu sedang disembuhkan secara perlahan. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan bisikan dalam hati. Mulai malam ini, aku izinkan energiku mengalir kembali. Aku izinkan diriku untuk sembuh. Aku izinkan Tuhan masuk kembali ke ruang hatiku. Rasakan, ada sesuatu yang halus mulai bergerak di dadamu, seolah beban yang lama menempel, kini mulai luruh. Perlahan, tapi pasti, itulah tanda bahwa jiwamu mulai hidup kembali. Kamu tidak lagi menolak, tidak lagi melawan. Kamu kini mengalir bersama takdir dan membiarkan Tuhan bekerja melalui dirimu. Ingatlah, hidup tidak selalu harus mudah, tapi akan selalu menjadi indah bagi mereka yang mau memaknai setiap detiknya. Jangan buru-buru keluar dari kesedihan, karena mungkin di sanalah Tuhan sedang berbicara. Jangan takut dengan keheningan, karena di sanalah energi baru sedang tumbuh. Hiduplah dengan lembut, dengarkan batinmu, dan biarkan setiap napas menjadi doa, karena di balik setiap kelelahan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk kamu temukan. Cahaya yang berasal bukan dari luar, melainkan dari dirimu sendiri. Tempat di mana Tuhan bersemayam paling dekat. Sahabat jiwa, semoga malam ini kamu menemukan ketenangan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu sudah kembali mengenal dirimu yang sejati. Dan ketika energi itu mengalir kembali, hidupmu akan terasa ringan. Karena kamu tak lagi melangkah sendirian, tapi bersama Dia yang menjadi sumber segala kehidupan.